Shalom saudara sekalian, selamat pagi. Kiranya berkat Tuhan dicurahkan selalu dalam kehidupan kita yang terbuka kepada kehadirannya. Hari ini saya akan menyampaikan firman dari 2 Tesalonika 2 ayat 13 dan 14 berjudul Karya Allah dalam Keselamatan. Demikian firman Tuhan 2 Tesalonika 2 ayat 13 dan 14. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Untuk itulah Ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara sekalian, sebagai orang yang percaya kepada Kristus, kita harus selalu bersyukur kepada Allah. Karena dari sejak awal, dari mulanya, Dia telah memilih kita untuk diselamatkan dalam Roh Kudus, yang menguduskan kita dan dalam kebenaran yang kita percayai. Tuhan telah memanggil kita oleh Injilnya yang diberitakan supaya kita mengalami kemuliaan Kristus. Dari ayat-ayat yang telah kita baca ini, saya melihat ada beberapa karya Allah dalam keselamatan kita. Yang pertama, Allah mengasihi. Saudara, dikatakan bahwa kita adalah saudara yang kekasih, yang dikasihi oleh Kristus. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita selamat bukan karena kebaikan kita. Kita selamat karena kebaikan Tuhan yang karena kasih-Nya, kedaulatannya telah menentukan kita untuk diselamatkan. Kalau kita tidak dikasihi Tuhan, mati semua kita, binasa semua. Saudara, apa bukti kasih Allah terbesar? Bukan kasih rumah yang bagus, bukan kasih mobil yang bagus, uang yang banyak. Tetapi Kristus telah mati untuk menggantikan dosa-dosa kita. Itulah kasih Allah yang terbesar. Makanya Yohanes 3 ayat 16 ini ayat yang istimewa dan tidak boleh diganti dengan kalimat seperti ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Dia telah mengaruniakan rumah yang bagus kepada saya, mobil yang mewah kepada saya, uang yang banyak kepada saya, kesehatan yang prima kepada saya. Karena ayat itu berkata, Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, Kristus yang rela mati buat kita. Itu adalah bukti kasih Allah yang terbesar. Jadi kalau saudara uangnya nggak banyak, rumahnya nggak bagus, sakitnya belum sembuh, jangan pernah bilang bahwa Tuhan tidak mengasihi. Tuhan sudah mengasihi dan bukti kasih terbesar, Dia rela menyelamatkan kita melalui Yesus Kristus. Kedua, karya Allah dalam keselamatan, pertama Dia mengasihi, kedua Dia memilih kita. Tidak semua orang akan diselamatkan. Orang yang selamat itu karena kedaulatan anugerah Tuhan. Jadi Dia memilih siapa yang akan selamat. Berarti orang yang tidak terpilih tidak akan selamat. Saya bersyukur karena saya adalah orang pilihan Allah. Yesus bilang, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Jangan saudara pikir jadi Kristen itu seperti kalau kita pergi ke perpustakaan, melihat banyak buku, lalu kita teliti, ambil ini aja deh. Dari banyak agama A, B, C, D, E, F, G, saya ambil Kristen deh. Kalau kita bisa percaya Yesus, karena Tuhan sudah pilih kita. Charles Spurgeon pernah berkata, kalau aku ini rindu dan percaya kepada Yesus, itu tandanya bahwa pertama-tama Allah telah mencari dan menemukan aku dan menaruh kerinduan itu dalam hatiku, sehingga kemudian aku mencari Dia. Saudara, Allah memilih kita untuk diselamatkan karena kedaulatannya, tapi juga karena kemahatauannya. Karena Allah dari sejak semula tahu pada waktu Injil diberitakan, siapa yang akan menerima dan berkata ya kepada Kristus, atau siapa yang akan menolak Kristus pada waktu Injil disampaikan kepada dia. Dan dari kekal, karena kedaulatan dan termasuk kemahatauan Allah itu, Dia menetapkan saya dan saudara yang akan selamat. Yang ketiga, Allah menguduskan. Orang yang dikasihi, dipilih untuk diselamatkan, itu disucikan, dikuduskan. Dikuduskan artinya disendirikan untuk maksud ilahi. Kita itu dipisahkan bukan untuk dibinasakan, tapi untuk hidup kekal selamanya. Dan selain kekudusan secara positional, posisi, kita juga ada kekudusan secara progresif. Artinya
kita ini makin lama sifatnya harus makin mirip seperti Yesus. Karena kan kita sudah warga negara kerajaan Allah. Maka perilaku kita juga harus seperti warga negara kerajaan Allah. Saudara-saudara, apakah karakter kita makin mirip seperti Yesus? Apakah pikiran kita kudus, perkataan kita kudus, pendengaran kita kudus, hidup kita berkenan kepada Allah? Apakah keinginan kita hanya pada hal-hal duniawi yang sementara? Ataukah memikirkan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan ini yang aku akan lakukan? Biar Allah selalu menguduskan kita. Yang keempat, Allah memanggil kita. Bagaimana cara Allah memanggil kita untuk diselamatkan? Melalui berita Injil yang disampaikan kepada kita dan kemudian kita percaya sehingga kita selamat. Dalam Matius 11 ayat 28 Yesus berkata, "Marilah kepadaku kamu sekalian yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Bukankah ini panggilan Sang Juru Selamat supaya kita yang seharusnya binasa mendengar panggilan itu, percaya kepada Injil Kristus dan kita diselamatkan. Karena itu jangan kita menolak firman Tuhan yang disampaikan kepada kita. Karena itu menentukan hidup matinya kita. Dia memanggil kita. Biarlah ketika kita dipanggil, kita ada. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Haleluya. Dan kemudian yang kelima menurut ayat itu, Allah akan memuliakan kita. Karena Kristus akan datang untuk kali yang kedua dan dia akan memuliakan kita. Artinya apa? Kita akan diangkat bersama dengan Tuhan Yesus masuk ke sorga. Segala dosa itu bukan hanya diampuni, dibersihkan, disucikan. Kita bukan hanya mengalami justification, pembenaran, sanctification, pengudusan, tapi glorification. Dosa tidak ada lagi dalam kehidupan kita. Tubuh kita akan dirubah menjadi tubuh kemuliaan yang tidak akan binasa, bukan darah dan daging, tapi tubuh seperti yang dimiliki oleh Yesus ketika dia bangkit dari antara orang mati. Dan dengan tubuh itu kita akan berada dalam kekekalan. Baik dalam kerajaan 1000 tahun di bumi ini maupun di dalam langit baru dan bumi baru yang diciptakan oleh Allah, yaitu dalam kerajaan surga. Oh, betapa mulianya rancangan Allah. Dari awal sampai akhir keselamatan itu dari Tuhan. Respon kita hanya percaya, menerima anugerah, free gift yang dari Tuhan. Selanjutnya kita akan memperoleh semua rancangan Allah yang terindah dalam hidup kita. Saudara, keselamatan tidak bisa diusahakan dengan amal perbuatan kita, tapi hanya menyambut kasih karunia dari Tuhan. Dan biarlah kita selalu hidup dalam anugerahnya. From glory to glory, dari kemuliaan kepada kemuliaan. From grace to grace, dari kasih karunia pada kasih karunia. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau besar anugerahnya dalam kehidupan kami. Kami yang seharusnya binasa diselamatkan. Biarlah kami terus hidup di dalam anugerah Tuhan. Dan kami percaya dengan anugerah-Mu juga, segala pergumulan kami akan bisa kami lalui. Dan kami menang bersama dengan Yesus. Berkat-Mu atas kami dalam nama Yesus. Amin.